Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Artinya, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran ataupun dijadikan peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran atau mempelajarinya? Memang Al-Quran itu adalah sebuah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya konten-konten mendalam, kata-katanya yang begitu indah, susunan kata yang begitu indah dan begitu agung. Namun nyatanya bukan berarti hanya segelintir orang saja yang bisa memahami ataupun mengkaji Al-Quran. Allah sendiri yang bilang kepada kita, kami yang memudahkan. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita punya waktu, punya kesempatan untuk menelaah Al-Quran? Di ayat ini, di surat ini, surat Al-Qamar 4 kali dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Allah menyampaikan. Karena gak bisa kita pungkiri bahwa dari dulu sampai sekarang semua masalah yang menimpa kita, baik secara personal maupun dalam skala sosial, disebabkan karena tidak hadirnya Al-Quran pada kehidupan kita. Oleh karena itu Al-Quran, terutama kepada muslimin, kepada yang mengimani Al-Quran, berpesan kepada kita untuk senantiasa membangun keakraban dengan Al-Quran, atau istilahnya al-uns bil Quran. Membangun keakraban ini tentu ada tahapan-tahapannya. Dari mulai membacanya itu bagus, menghafal menjadi seorang hafiz Al-Quran sangat bagus, tadabbur, merenunginya, mengkaji, menelaah, dan puncaknya adalah mengamalkannya tentunya. Dan yang paling diantara hal terpenting supaya Al-Quran menjadi solusi atas semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia adalah merenungi, tadabbur terhadap Al-Quran. Apa sih tadabbur itu? Singkatnya, tadabbur itu artinya sama, merenungi, mengkaji, menelaah yang sifatnya di setiap ayat-ayat yang ada pada Al-Quran, konten-konten yang disampaikan dalam setiap ayat Al-Quran itu menjadi bahan tadabbur kita semua. Kemudian juga Al-Quran berkali-kali menyampaikan tentang urgensi dan pentingnya, dan ini bahkan dalam keadaan darurat, kita semua manusia, kita semua harus bertadabbur dengan Al-Quran. Di antaranya dalam surat Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Secara lahir Al-Quran ataupun ayat ini menyampaikan kepada kita tentang wajib, hukum wajib bagi semua manusia untuk bertadabbur dengan Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Terlihat jelas ketika supaya ataupun dalam arti agar mereka bertadabbur atau melihat dabbaru, ketika mereka ini kita tidak memiliki indikasi untuk satu kelompok tanpa kelompok yang lain, tidak ada kembalinya kata ganti ini, maka itu menunjukkan bahwa kewajiban ini adalah untuk semua umat manusia. Di sisi lain, apa yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran adalah tadabbur. Kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab, setiap kata sambung harus ada korelasinya, ataupun istilahnya adalah muta'alliq jar wal majrur. Dalam kata liyadabbaru, kata sambung lam di sini harus ada korelasinya dengan kalimat mana? Jelas kata liyadabbaru di sini memiliki korelasi dengan kitabun anzalnahu. Artinya tujuan Al-Quran ini diturunkan agar supaya orang-orang tadabbur dengan Al-Quran. Ayat yang lain, contohnya di surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jadi di sini tadabbur menjadi penyebab ataupun bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada fakta-fakta menarik, konten-konten yang mendalam, dan terutama adanya sinergi setiap satu ayat dan ayat yang lain.
terbukti ketika Allah mengatakan kalau bukan dari sisi Allah mereka akan mendapatkan kesalahpahaman ataupun ketidaksesuaian setiap ayat-ayat yang mereka ketemui, dan begitu banyak. Dan Al-Quran menjadi solusi, tadabbur Al-Quran menjadi solusi untuk kita mendapatkan kesesuaian, keserasian setiap ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Ayat yang lain di surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini serem banget nih ayat Al-Quran sebenarnya. Seakan-akan bilang kepada kita, kenapa sih hati ente udah terkunci, hati ente udah keras sampai gak ada waktu bertadabbur dengan Al-Quran. Sebuah kalimat yang ingin menegur kita, mana wahai muslimin waktunya untuk tadabbur dengan Al-Quran. Karena mengabaikan tadabbur itu bisa jadi pemicu untuk terjadinya tidak beriman ataupun kemusyrikan yang sebagaimana mereka ataupun kaum musyrikin merasakan saat itu. Dalam hadis Nabi ataupun Al-Imam Ali juga pernah berkata kepada kita bahwasanya la khaira fi qira'atin laysa fiha tadabbur. Tidak ada baiknya kita membaca Al-Quran namun tidak ada tadabbur. Ini artinya maksudnya apa? Bukan berarti baca tidak bagus, membaca Al-Quran itu bagus, namun berhenti hanya terbaca itu yang tidak bagus. Yang ada malah kita memperburuk apa yang sudah bagus. Kata siapa membaca tidak bagus? Membaca bagus. Yang jadi sorotan oleh Imam Ali adalah ente tidak mau bertadabbur setelah membaca Al-Quran, maka di sana tidak ada kebaikan. Dalam hadis-hadis Nabi begitu banyak wasiat atau pesan-pesan Nabi tentang pentingnya bertadabbur dengan Al-Quran. Di antara hadis-hadis itu, dalam sebuah peristiwa atau yang sangat penting dalam sejarah, yaitu peristiwa Ghadir Khum, di sela-sela khutbahnya Nabi berkata apa? Ma'asyiran nas tadabbaru fil Quran. Wahai manusia, wahai muslimin, ayolah banyak-banyak bertadabbur dengan Al-Quran. Sebegitu pentingnya. Kemudian juga para ulama begitu banyak berpesan kepada kita tentang perhatian kita terhadap Al-Quran, terhadap tadabbur. Imam Ali Al-Khamenei di sela-sela kesibukannya setidaknya dalam setahun 2 kali mengadakan acara yang khusus untuk Al-Quran. Satu acara yang bernama Al-Uns ataupun Mahfal Uns Bawa Quran, artinya sebuah acara bertajuk akrab dengan Al-Quran, itu setiap bulan puasa. Dan setiap acara penutupan MTQ internasional, ini acara khusus untuk Al-Quran. Imam Ali Al-Khamenei di sana menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya keakraban kita dengan Al-Quran, karena ini yang akan menjadi solusi untuk semua masalah kehidupan kita. Secara disiplin keilmuan juga dan secara garis besar tadabbur ada 2 model. Ada tadabbur tartibi, ada tadabbur mawdu'i. Tadabbur tartibi, tadabbur berurutan dari urutan setiap surat di Al-Quran dari awal sampai akhir. Tadabbur mawdu'i yang artinya tematik. Insyaallah di part selanjutnya kita akan membahas ataupun merenungi Al-Quran setidaknya bersama-sama dalam model tadabbur mawdu'i ataupun tadabbur tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.